Baik, sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman K3 dimanapun berada? Nah, di sini saya ingin sedikit sharing mengenai penerapan tentang K3 ya. Mungkin tidak asing lagi dan sering kita dengar. Nah, di sini kebetulan saya ingin sedikit sharing berbagi ilmu tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal. Nah, ini biasanya buat teman-teman HSE yang bertugas di offshore ya, project offshore, berarti di kapal intinya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan kembali, mungkin teman-teman semua juga sudah tahu, sudah lebih paham saya yakin. Cuma di sini saya hanya meremind, kita juga mengulang lagi tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal antara lain sebagai berikut, salah satunya juga tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga tertera di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Dan selanjutnya nomor 3, 4, 5, dan sampai ke International Code of Parties mengenai petunjuk-petunjuk tentang prosedur atau keselamatan kerja pada suatu peralatan pengoperasian kapal. Oke, next kita lanjutkan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kecelakaan diartikan yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja yang meliputi. Yang pertama ada kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja. Yang terakhir ada pencemaran lingkungan kerja. Nah, yang pertama tadi ada kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada seorang karena hubungan kerja dan kemungkinan besar disebabkan karena adanya kaitan bahaya dengan pekerja dan dalam jam kerja. Untuk yang kedua itu ada keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja di sini adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah semua bentuk kecelakaan. Nah, di sini mungkin maksudnya teman-teman juga mungkin sudah menjadi suatu kegiatan yang rutinitas ya dan tidak asing lagi, seperti teman-teman HSE yang bertugas baik itu di pertambangan, di konstruksi, juga maupun di kapal ya. Jadi setiap sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan itu biasanya sering diadakan yang namanya P5M ataupun kata lain juga sering menyebutkan dengan safety talk. Jadi di situ yang diisukan, yang disampaikan itu mengenai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi agar dipastikan setiap karyawan yang bekerja itu tetap safety, karena yang diutamakan itu safety first. Jadi
seperti penggunaan APD, pengecekan lingkungan kerja. Jadi apa saja sih kira-kira potensi bahayanya di lokasi pekerjaan tersebut sebelum karyawan itu memulai pekerjaannya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang dikatakan kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu adalah suatu usaha tentang cara-cara peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja pada tahap yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Nah, kecelakaan kerja dengan segala bentuk dan akibatnya dapat merugikan pengusaha dan masyarakat. Karena kecelakaan kerja akan menimbulkan penderitaan lahir batin dan kerugian yang bersifat ekonomis. Jadi ketiga adalah masalah bersama dari semua pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu pemerintah, pengusaha atau pengurus tenaga kerja, dan masyarakat. Adapun sasaran dan tujuannya yang akan dicapai dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara umum adalah: yang pertama, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan produksi. Dan yang kedua, memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu selamat, dan memberikan perlindungan terhadap setiap sumber produksi agar selalu dapat dipakai dan digunakan secara aman. Nah, ini ada dua pendapat ya menurut WHO dan ILO. Nah, yang pertama itu meningkatkan dan memelihara kesehatan karyawan di laut pada kondisi yang sebaik-baiknya. Menghindarkan para karyawan dari gangguan kesehatan mungkin timbul akibat pekerjaan. Yang ketiga, melindungi para pekerja yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatannya serta dapat menimbulkan dampak terhadap yang lain. Yang selanjutnya, menempatkan para pekerja pada tempat yang sesuai dengan kondisi sosiologisnya masing-masing. Nah, ini ada peraturan tentang mengenal pencegahan kecelakaan kesehatan kerja bagi pelaut. Untuk ikut IMO, membuat petunjuk pencegahan kelelahan untuk melaksanakan tugas fitness duty antara lain seperti maksimum jam kerja pelaut rata-rata tidak lebih dari 12 jam per hari. Nah, setiap pekerja yang akan diberi tugas jaga harus minimal 10 jam istirahat dalam periode 24 jam. Jadi setiap pekerja itu tidak diperbolehkan dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 12 jam. Nah, kalau melebihi dari 12 jam itu sudah dikategorikan pekerjaannya itu tidak lagi maksimal ya, ataupun karyawan tersebut sudah dikategorikan fatigue. Fatigue itu maksudnya sudah kelelahan akibat kerja. Jadi konsentrasi menurun. Jadi itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja bagi karyawan. Nah, untuk yang kedua, jumlah jam istirahat boleh dibagi tidak lebih dari 2 periode, yang salah satu periodenya paling sedikit 6 jam. Nah, itu ada beberapa ya. Jadi memang hal-hal yang paling dasar itu adalah tentang pembagian jam kerja ya, agar setiap karyawan itu bisa bekerja dengan maksimal dan setiap harinya bisa
produktif untuk bekerja. Nah, di tempat kerja itu dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 2 penyebab, yaitu tindakan tidak aman dari manusia atau disebut unsafe acts. Nah, yang pertama itu bekerja tanpa wewenang, yang kedua gagal untuk memberi peringatan, dan yang ketiga bekerja dengan kecepatan salah. Yang keempat menyebabkan alat pelindung tidak berfungsi. Yang kelima menggunakan alat yang rusak. Nah, terkait alat yang rusak ini biasanya itu setiap perusahaan memiliki prosedur atau formulir checklist namanya ya. Jadi memang itu menjadi kegiatan rutinitas kita sebagai tim HSE di perusahaan tersebut untuk memastikan, salah satunya seperti saya contohkan seperti APAR ya, itu memang ada form checklist atau labeling ditempel di APAR tersebut. Jadi di situ memang ada form checklist yang menunjukkan bahwasannya APAR itu dalam kondisi aman dan siap digunakan ketika kondisi emergensi. Selanjutnya bekerja tanpa alat keselamatan kerja. Nah, ini seperti bekerja tanpa menggunakan APD maksudnya. Menggunakan alat secara salah. Jadi penggunaan alat yang salah itu diakibatkan karena tidak adanya pengetahuan. Jadi justru itu setiap tenaga kerja itu memang sudah dibekali dengan ilmu sesuai bidangnya masing-masing. Jadi tidak boleh, salah satunya contoh seperti pekerja bagian teknisi ataupun mekanik, dia bekerja untuk menjadi welder ya, ataupun tim pengelasan. Nah, jadi dia pasti tidak paham bagaimana prosedur amannya untuk melaksanakan pekerjaan welder tersebut. Yang selanjutnya itu melanggar peraturan keselamatan kerja. Jadi setiap perusahaan itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Sudah sangat jelas tentang aturan kesehatan keselamatan kerja. Jadi selanjutnya itu yang ke-9 ada bergurau di tempat kerja. Bergurau itu jadi memang ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja itu yang potensi bahayanya itu tinggi ya. Potensi bahayanya itu tinggi. Jadi memang butuh keseriusan yang khusus ya, butuh konsentrasi khusus. Jadi agar tidak karyawan itu bisa terjadi kecelakaan akibat bersenda gurau dengan satu tim kerjanya atau teman kerjanya. Nah, dipastikan juga setiap pekerja itu dalam keadaan sadar ya, tidak mabuk. Dan selanjutnya pekerja juga harus dalam kondisi fresh, tidak dalam kategori lelah, mengantuk, ataupun fatigue. Oke. Nah, di sini ada seseorang yang melakukan tindakan tidak aman atau kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena tidak tahu, tidak mau, ataupun tidak mampu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tidak tahu ya. Tidak tahu, yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahayanya sehingga terjadi kecelakaan. Yang kedua ada tidak mau. Tidak mau itu walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja peraturan bahaya-bahayanya yang ada, serta yang bersangkutan mampu bisa melakukannya, tetapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan atau mengakibatkan kecelakaan.
Yang ketiga itu ada yang dikategorikan tidak mampu. Tidak mampu itu yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, bahaya-bahayanya, tetapi belum mampu atau kurang terampil akhirnya melakukan kesalahan dan gagal. Nah, di sini ada dikategorikan keadaan tidak aman. Keadaan tidak aman itu seperti peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat ataupun standar. Contoh seperti helmet. Helmet itu harus berstandar SNI. Nah, yang kedua, bahan atau peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai. Yang ketiga, ventilasi dan penerangan kurang. Ini khusus bagi yang bekerja di ruang lingkup yang sempit ya. Selanjutnya ada lingkungan yang sesak, lembab, dan bising. Selanjutnya ada bahaya ledakan atau terbakar. Selanjutnya ada kurang sarana pemberi tanda peringatan. Yang ketujuh ada keadaan udara beracun, adanya gas, debu, dan uap. Ketujuh ini adalah keadaan tidak aman ataupun bahasa lain disebut dengan unsafe condition. Keadaan tidak aman inilah yang selanjutnya akan menimbulkan kecelakaan dalam bentuk seperti yang pertama terjatuh, terbakar atau terkena ledakan. Yang ketiga tertimpa benda jatuh. Yang keempat terkena arus listrik. Yang kelima kontak dengan benda berbahaya atau radiasi. Yang keenam terjepit oleh benda. Nah, di sini juga ada peralatan keselamatan kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 12B dan Pasal 12C, bahwa tenaga kerja diwajibkan yang pertama memahami alat-alat perlindungan. Yang kedua, memenuhi atau mentaati semua syarat-syarat keselamatan. Nah, ada dua macam alat pelindungan keselamatan, yaitu terdiri dari alat pelindung untuk mesin-mesin dan alat-alat tenaga. Yang kedua, ada alat pelindung untuk para pekerja ataupun personal safety equipment, seperti helm pelindung, alat pelindung muka dan mata, safety glass, alat pelindung badan, yaitu ada wear pack, alat pelindung anggota badan, lengan dan kaki, alat pelindung pernapasan, juga alat pelindung pendengaran. Adapun jenis-jenis perlengkapan kerja seperti yang dimaksud pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Nah, di sini Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa melihat ya, ada tabel tentang alat keselamatan dan kegunaannya. Seperti topi, masker, las, pelindung mata, kacamata las, kacamata yang terbuat dari karet, peralatan pelindung dada, sarung tangan las, jadi beda ya. Jadi sarung tangan itu ada beberapa macam tergantung kegunaannya. Nah, sebelum bekerja, yang paling penting kenali 11 jenis alat pelindung diri terlebih dahulu agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, kita lanjut. Berikut rangkuman 11 jenis alat pelindung diri. Jadi bisa dilihat ya, mungkin APD atau alat pelindung diri ini tidak asing lagi ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini ada yang pertama, safety helmet. Tujuan pemakaian ini adalah untuk mencegah rambut pekerja terjerat oleh mesin yang berputar. Selain itu juga melindungi kepala dari bahaya terbentur oleh benda tajam atau keras yang dapat menyebabkan luka gores.
potong atau tusuk. Selanjutnya alat pelindung mata. Nah, di sini ada safety glass ya. Jadi ada yang seperti kacamata bentuknya dan ada juga yang seperti face shield. Nah, face shield itu ya untuk melindungi muka atau kulit wajah seperti biasanya para pekerja di bagian welder. Untuk selanjutnya, alat pelindung pendengaran. Dia ada dua jenis. Yang pertama earplug, itu seperti handset ya. Handset dia terbuat dari karet yang langsung dimasukkan ke rongga permukaan telinga. Dan selanjutnya itu ada earmuff, itu seperti earphone bentuknya ya. Itu untuk pekerja yang di lingkungan kerjanya itu tingkat kebisingannya itu sangat tinggi. Selanjutnya itu ada alat pelindung pernafasan. Nah, ini ada beberapa contoh masker. Yang pertama itu ada chemical respirator. Yang kedua ada half mask twin filter. Jadi ada filternya ya di kiri kanannya. Terus ini yang terakhir ada air lens respirator. Nah, selanjutnya itu ada alat pelindung tangan seperti sarung tangan. Nah, sarung tangan ini juga ada beberapa jenis sarung tangan ya. Tergantung kegunaannya. Kalau pekerjaan yang memang tidak ada potensi bahayanya seperti terbakar, itu ya bisa menggunakan sarung tangan biasa. Selanjutnya sarung tangan yang dilapisi logam itu biasanya digunakan untuk pekerja yang bekerja di bagian welder ya. Selanjutnya ada safety shoes. Safety shoes itu sepatu safety ya. Nah, ini ada beberapa jenis, itu masing-masing ini memiliki fungsi perlindungan masing-masing ya. Biasa yang sering digunakan kalau di area pertambangan itu yang ada di gambar kanan Pak, paling kanan ya, nomor 4. Nah, itu sepatunya juga di dalamnya dilengkapi dengan lapisan baja. Jadi jika terjadi jatuh benda asing yang bisa mengakibatkan kaki terjepit, cedera. Nah, kalau kita menggunakan sepatu itu, jadi kondisi kaki para pekerja atau kaki kita yang bekerja jadi lebih aman, mengurangi cedera. Nah, di sini juga ada alat pelindung di ketinggian. Nah, tali dan sabuk pengaman digunakan untuk menolong kecelakaan. Selain itu, sabuk pengaman juga digunakan sebagai pekerjaan mendaki, memanjat konstruksi bangunan. Nah, jadi bagi pekerja-pekerja konstruksi, terutama yang bekerja di ketinggian, ini adalah salah satu syarat wajib ya, agar jika pekerja itu terjadi terpleset saat bekerja di ketinggian, jadi masih ada perlindungan ya, tidak langsung pekerja tersebut jatuh ya. Jadi sabuk pengaman ini juga dia biasanya itu ada cantolannya gitu. Cantolannya itu untuk fungsinya ya untuk pegangan buat karyawan itu saat bekerja di ketinggian. Nah, ini alat pelindung tubuh. Di sini ada pakaian tenaga kerja. Pria yang bekerja melayani mesin seharusnya berlengan pendek dan tidak longgar pada dada atau punggung. Tidak terdapat lipatan-lipatan pakaian kerja
Nah, untuk yang wanita sebaiknya memakai celana panjang, tutup kepala, dan tidak memakai perhiasan. Nah, berikut adalah contoh pakaian pelindung seperti wear pack. Oke. Nah, jadi bagi yang bekerja di air ataupun laut, nah ini adalah salah satu syarat wajib ya, baju pelampung adalah jenis alat pelindung diri yang berfungsi menjaga penumpang tetap terapung saat terjadi keadaan darurat di kapal. Baju pelampung sering disebut sebagai life jacket atau work vest. Dalam pemakaiannya, baju pelampung sering ditemani life jacket life yang berfungsi memberikan tanda lokasi orang di laut terutama pada malam hari. Nah, ini ada rompi ya. Rompi menyala, mungkin teman-teman juga sudah tahu fungsinya. Oke, selanjutnya ada jas hujan. Nah, mungkin sekian dulu ya tentang pengenalan kita tentang kesehatan keselamatan kerja pada kru kapal ya. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini biar saya bersemangat untuk mengupdate ilmu dan sharing tentang kesehatan keselamatan kerja. Demikian, terima kasih telah bersabar dan membersamai saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.